Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Los Angeles, sebuah kota yang penuh kehidupan dan hiruk-pikuk, berubah drastis ketika api melalap banyak kawasan. Kebakaran besar yang bermula di perbukitan utara kota ini menjalar dengan cepat, didorong oleh angin Santa Ana yang ganas. Rumah-rumah megah, gedung-gedung tinggi, dan tempat-tempat bersejarah menjadi korban amukan api yang seolah tidak mengenal ampun. Asap tebal menyelimuti langit, menciptakan suasana mencekam. Di tengah bencana ini, perhatian warga tertuju pada sebuah masjid kecil bernama Masjid Al-Amin. Masjid ini terletak di sebuah kawasan perumahan di pinggiran kota, dikelilingi oleh rumah-rumah yang kini rata dengan tanah. Masjid tersebut berdiri kokoh, seolah tidak terjamah oleh api yang telah meluluhlantakkan segalanya di sekitarnya. Warga yang menyaksikan keanehan ini mulai membicarakan fenomena tersebut dengan berbagai spekulasi. Bagaimana mungkin masjid itu tidak terbakar? Bisik seorang pria tua kepada tetangganya. Semua di sekitarnya habis. Rumahku lenyap. Tapi masjid itu tetap berdiri seperti biasa. Sebagian warga memandangnya sebagai tanda mukjizat, sebuah perlindungan ilahi dari Allah. Namun, ada juga yang skeptis, menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Percakapan tentang masjid ini menjadi topik hangat di pengungsian, di mana banyak orang berkumpul untuk berbagi cerita dan mencari perlindungan. Di sisi lain, para pengurus masjid yang kehilangan rumah mereka mulai membuka pintu masjid sebagai tempat berlindung bagi warga Muslim yang terdampak. Masjid yang biasanya hanya menampung jamaah untuk sholat kini dipenuhi orang-orang yang mencari keamanan, dengan tikar dan selimut seadanya. Namun, langkah ini tidak disambut baik oleh semua orang. Beberapa warga yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran para pengungsi mulai mengeluhkan hal ini. Percikan kecil kebencian mulai muncul di antara mereka, terutama dari kelompok-kelompok yang kehilangan segalanya akibat kebakaran. Bagi mereka, keberadaan masjid itu bukanlah mukjizat, melainkan sesuatu yang mencurigakan. Ketegangan perlahan-lahan meningkat, seperti bara api yang belum padam. Sebagian warga mulai berbisik-bisik di balik bayang-bayang malam, merencanakan sesuatu yang berbahaya. Dalam hati mereka, masjid ini adalah simbol dari ketidakadilan di tengah musibah yang melanda. Sementara itu, para pengurus masjid tetap bertahan dengan keyakinan mereka. Mereka percaya bahwa masjid ini adalah tempat perlindungan yang diberkahi, sebuah simbol perdamaian yang tidak boleh dinodai oleh kebencian. Tetapi mereka juga tahu, ujian yang lebih besar sedang menanti di depan mata. Keajaiban Masjid Al-Amin segera menjadi pembicaraan di seluruh penjuru kota. Wartawan mulai berdatangan, membawa kamera untuk mengabadikan masjid yang berdiri kokoh di tengah reruntuhan. Gambar masjid ini tersebar luas di media sosial, memicu berbagai reaksi dari masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, di balik sorotan kamera, konflik perlahan mulai membara. Kenapa mereka harus tinggal di sana? Ujar seorang pria dengan nada sinis di tenda pengungsian. Rumah kita hancur, tapi mereka punya tempat berlindung. Ini tidak adil. Seorang wanita, yang kehilangan keluarganya dalam kebakaran, menimpali dengan penuh emosi. Mungkin mereka melakukannya dengan cara mereka. Siapa tahu, mereka memanfaatkan situasi ini. Di sisi lain, para pengungsi Muslim yang berlindung di masjid berusaha mengabaikan komentar tersebut. Mereka sibuk membersihkan sisa-sisa abu yang terbawa angin ke halaman masjid dan membantu menyiapkan makanan sederhana untuk orang-orang yang membutuhkan. Meski begitu, mereka tidak bisa menghindari tatapan tajam penuh prasangka dari beberapa tetangga yang lewat. Imam masjid, seorang pria tua bernama Ustaz Mahmud, mencoba meredam ketegangan dengan memberikan pesan damai kepada semua orang yang datang ke masjid. Masjid ini adalah rumah Allah, katanya dengan suara lembut namun tegas. Pintu ini terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan perlindungan. Kami tidak memandang agama atau latar belakang. Semua yang datang ke sini adalah tamu Allah. Namun, kata-kata Ustaz Mahmud tidak cukup untuk menghentikan kecurigaan dan kebencian yang terus tumbuh di hati sebagian orang. Malam itu, sekelompok kecil pria berkumpul di sudut kota yang gelap, membicarakan rencana mereka.
Kita harus lakukan sesuatu, bisik salah satu dari mereka. Matanya menyala dengan kemarahan. Kita tidak bisa membiarkan masjid itu berdiri. Kalau kita tidak bertindak, siapa yang akan melakukannya? Anggota lain dari kelompok itu ragu-ragu. Tapi bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika masjid itu memang dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar? Jangan bodoh, sahut pria pertama dengan nada keras. Ini hanya kebetulan. Kita buktikan bahwa tempat itu tidak istimewa. Di tengah malam yang sunyi, mereka menyusun rencana untuk menghancurkan masjid, tidak peduli apa risikonya. Mereka membawa botol-botol bensin dan berjanji akan bertindak di saat yang tepat. Keesokan harinya, suasana semakin panas ketika rumor tentang rencana kelompok ini mulai menyebar di antara para pengungsi. Ketakutan mulai menyelimuti hati mereka yang berlindung di masjid. Beberapa bahkan mempertimbangkan untuk pergi. Namun Ustaz Mahmud menenangkan mereka. Kita tidak perlu takut, katanya sambil tersenyum penuh keyakinan. Allah bersama kita. Masjid ini adalah tempat yang suci, dan kita harus percaya bahwa Dia akan melindungi kita dari segala bahaya. Namun, malam itu, ancaman yang sebenarnya mulai mendekat. Kelompok pria yang dipenuhi amarah berjalan menuju masjid, membawa bensin dan tekad membara di hati mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang tidak pernah mereka duga. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar gemerisik daun yang terbawa angin dingin. Di depan Masjid Al-Amin, sekelompok pria berdiri dalam bayang-bayang, wajah mereka penuh tekad. Mereka membawa botol-botol bensin dan korek api di tangan. Tidak ada keraguan dalam langkah mereka. Hanya kemarahan yang menguasai hati. Lakukan sekarang, bisik salah satu dari mereka, melirik temannya yang menggenggam botol bensin. Dengan sigap, mereka menyiramkan bensin ke tembok dan pintu masjid, menciptakan genangan bahan bakar yang menyebar di sekitarnya. Salah satu pria mengeluarkan korek api dari sakunya, menyalakan api kecil yang tampak menari di ujung jari. Semua mata tertuju pada api itu. Seolah itu adalah kunci untuk menghancurkan simbol yang mereka benci. Namun, ketika api menyentuh bensin, sesuatu yang tak terduga terjadi. Api itu padam seketika, seolah-olah disapu oleh angin yang tidak terlihat. Pria yang memegang korek api mencoba lagi, kali ini dengan lebih banyak bensin, tetapi hasilnya tetap sama. Api tidak mau menyala, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berbisik, matanya mulai menunjukkan ketakutan. Kenapa ini tidak berhasil? Kamu pasti melakukan sesuatu yang salah, ujar pria lainnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Dia mencoba menyulut api sendiri, tetapi sekali lagi, api itu mati begitu menyentuh bensin. Mereka mulai merasa ada yang aneh. Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa berat, dan hawa dingin yang menusuk mulai merayap ke kulit mereka. Salah satu pria mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang entah dari mana. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Kita harus pergi, ujar seorang pria yang tampak paling muda di antara mereka. Suaranya bergetar. Ini salah. Ada sesuatu di sini. Jangan bodoh, bentak pemimpin mereka. Ini hanya imajinasi kita. Lanjutkan. Namun, sebelum mereka bisa mencoba lagi, sebuah suara keras terdengar, seolah ada sesuatu yang jatuh dari langit. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat mereka terhuyung-huyung ke belakang. Dalam sekejap, botol-botol bensin mereka kosong, seolah-olah isinya menghilang begitu saja. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, tetapi langkah mereka terasa berat. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka. Ketika akhirnya mereka berhasil menjauh, mereka menyadari bahwa tidak ada satupun orang di sekitar mereka yang menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Malam itu, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan tubuh gemetar dan hati penuh kebingungan. Namun, ketenangan tidak pernah datang. Saat mereka mencoba tidur, mimpi buruk menghantui mereka. Mimpi yang sama berulang kali. Masjid itu muncul di hadapan mereka, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan sebuah suara bergema. Berhentilah sebelum terlambat. Keesokan harinya,
Kabar tentang percobaan pembakaran masjid menyebar di kalangan warga. Tidak ada kerusakan pada masjid, tetapi cerita tentang api yang tidak menyala mulai beredar, memunculkan lebih banyak spekulasi. Ini bukan kebetulan, bisik seorang wanita tua di pengungsian. Masjid itu benar-benar dilindungi oleh Allah. Namun, kelompok pria yang mencoba membakar masjid itu tidak menyerah begitu saja. Mereka merasa terhina dan bertekad untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Dalam hati mereka, ini bukan lagi soal masjid, tetapi soal membuktikan bahwa mereka tidak takut pada apapun, bahkan kekuatan yang tidak mereka pahami. Malam setelah percobaan pembakaran yang gagal, kelompok pria yang terlibat tidak bisa menikmati tidur mereka. Setiap kali mereka memejamkan mata, mimpi yang sama terus menghantui mereka. Dalam mimpi itu, mereka melihat Masjid Al-Amin berdiri di tengah kobaran api, tetapi api itu tidak menyentuh masjid sedikit pun. Sebaliknya, api tersebut bergerak mendekati mereka, membakar tanah di sekitar mereka, membuat mereka terjebak tanpa jalan keluar. Seorang pria bernama Mike, pemimpin kelompok itu, terbangun dengan keringat bercucuran. Ia duduk di tempat tidurnya, matanya penuh dengan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Hanya mimpi, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi rasa dingin di punggungnya tidak kunjung hilang. Di sisi lain kota, salah satu anggota kelompok, Robert, mengalami hal yang sama. Namun, baginya mimpi itu lebih dari sekadar gangguan tidur. Dia mulai mendengar suara yang sama seperti di mimpi, sebuah bisikan lembut namun mengerikan yang terus memanggil namanya. Robert mencoba mengabaikannya. Tetapi setiap malam suara itu semakin keras, membuatnya merasa seperti kehilangan akal. Ini pasti karena masjid itu, ujar Robert kepada Mike ketika mereka bertemu keesokan harinya. Kita tidak seharusnya mencampuri urusan tempat itu. Mike, yang lebih keras kepala, menolak untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini hanya imajinasi kita. Mereka pasti menggunakan trik atau sesuatu. Kita akan membuktikan bahwa masjid itu tidak spesial. Robert ragu. Tapi bagaimana kalau kita salah? Bagaimana kalau masjid itu benar-benar dilindungi? Kamu percaya pada omong kosong itu? Sahut Mike dengan nada mengejek. Dengar, kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus menyelesaikan ini. Kalau tidak, mereka akan menganggap kita pengecut. Namun, ketegangan mulai muncul di antara anggota kelompok. Sebagian dari mereka ingin menyerah, merasa bahwa apa yang mereka alami adalah peringatan. Tetapi Mike berhasil meyakinkan mereka untuk mencoba lagi, kali ini dengan cara yang lebih drastis. Kita tidak akan menggunakan api lagi, katanya. Kali ini kita gunakan bahan peledak. Tidak ada yang bisa bertahan dari ledakan. Rencana itu disusun dengan hati-hati. Tetapi di balik keyakinan Mike, ada rasa takut yang mulai menggerogoti hatinya. Mimpi buruk yang terus menghantui tidak bisa ia abaikan sepenuhnya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan masjid itu, berdiri megah dan tidak tergoyahkan. Di saat yang sama, di dalam masjid, Ustaz Mahmud merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Ia memimpin jamaahnya dalam doa, memohon perlindungan kepada Allah dari segala bahaya. Allah tidak akan meninggalkan kita, katanya kepada mereka yang mulai merasa cemas. Percayalah, kebenaran akan selalu menang. Malam itu, masjid terasa lebih hening dari biasanya. Angin yang biasanya membawa suara gemerisik pohon kini seolah berhenti. Di kejauhan, bayangan Mike dan kelompoknya mulai bergerak mendekati masjid, membawa rencana terakhir mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi malam itu akan mengubah segalanya. Malam yang gelap menyelimuti kawasan sekitar Masjid Al-Amin. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar di tengah kesunyian. Mike dan kelompoknya mendekati masjid dengan hati-hati, membawa sebuah tas besar berisi bahan peledak. Kali ini, mereka yakin tidak ada yang bisa menghentikan rencana mereka. Ini harus berhasil, ujar Mike dengan suara pelan namun tegas. Ia memimpin kelompok itu ke belakang masjid, di mana mereka merencanakan untuk meletakkan bahan peledak di salah satu dinding utama. Namun, ketika mereka tiba di sana, suasana terasa aneh.
Udara yang biasanya hangat kini terasa dingin menusuk. Salah satu anggota kelompok, David, berhenti sejenak dan memandang sekeliling. "Kamu merasakan itu?" bisiknya. "Udara di sini tidak seperti biasanya." "Diam," bentak Mike. "Jangan mulai lagi dengan omong kosongmu. Fokus pada rencana." David mengangguk ragu, tetapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Sementara itu, Mike dan yang lainnya mulai bekerja dengan cepat, memasang bahan peledak di dinding masjid. Mereka memastikan semua kabel terhubung dengan benar dan pemicu sudah siap. Namun, ketika Mike hendak menekan tombol pemicu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah suara gemuruh terdengar dari arah masjid, seolah berasal dari dalam tanah. Semua orang terdiam, menoleh ke arah bangunan itu. Lampu masjid yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya lembut yang membanjiri sekitarnya. "Apa itu?" bisik salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Tidak ada yang bisa menjawab. Tubuh mereka membeku. Rasa takut perlahan merayap ke dalam hati mereka. Mike mencoba tetap tenang. "Jangan takut. Ini hanya kebetulan. Kita selesaikan ini sekarang." Namun, ketika ia kembali mencoba menekan tombol pemicu, tubuhnya terasa kaku. Tangannya tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Begitu pula dengan anggota kelompok lainnya. Mereka merasa seperti terjebak, tidak bisa melangkah atau bahkan berbicara. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, sebuah bisikan yang memenuhi udara. Tidak ada yang bisa memahami kata-katanya, tetapi suara itu membawa rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Salah satu pria yang paling muda di kelompok itu mulai menangis. Lututnya gemetar. "Kita harus pergi," teriaknya. Tetapi suaranya hampir tidak terdengar. "Ini bukan tempat kita. Kita tidak seharusnya ada di sini." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sebuah angin kencang berhembus, membawa kabut yang tebal dan menyelimuti mereka. Ketika kabut itu menghilang, semua anggota kelompok ditemukan tergeletak tak bernyawa di sekitar masjid. Tidak ada luka di tubuh mereka, tetapi wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Kabar tentang kejadian ini segera menyebar ke seluruh kota. Banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda dari Allah, sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani menyentuh tempat ibadah yang suci. Masjid Al-Amin menjadi simbol perlindungan ilahi di tengah kota yang dilanda bencana. Namun, cerita ini belum selesai. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dan misteri yang menyelimuti masjid ini semakin menarik perhatian dunia. Keesokan paginya, warga kota Los Angeles terbangun dengan kabar yang mengejutkan. Para pria yang sebelumnya mencoba menghancurkan Masjid Al-Amin ditemukan tergeletak di sekitar masjid tanpa nyawa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka, hanya ketakutan yang tergambar jelas di wajah mereka. Berita ini menyebar dengan cepat, membuat suasana kota semakin tegang. Banyak yang mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian besar warga Muslim melihat peristiwa ini sebagai bukti perlindungan Allah terhadap masjid mereka, sementara yang lain merasa ketakutan, menganggap masjid itu sebagai sesuatu yang membawa kutukan. Di tengah semua keributan, masjid itu tetap berdiri kokoh, tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Wartawan dari berbagai negara berdatangan untuk meliput keajaiban ini. Foto dan video masjid dengan cahaya lembut yang memancar dari jendela-jendelanya menjadi viral di media sosial, membuat dunia terpesona sekaligus heran. Namun, tidak semua orang melihat ini dengan pandangan positif. Beberapa kelompok anti-Muslim mulai menyuarakan protes mereka, menuduh bahwa peristiwa tersebut hanyalah rekayasa untuk menarik simpati. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul di sekitar masjid, meskipun jumlahnya tidak cukup besar untuk menciptakan ancaman langsung. Di sisi lain, Masjid Al-Amin menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari ketenangan di tengah kekacauan. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai datang ke masjid, tidak hanya untuk berlindung, tetapi juga untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang terus menghantui mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah benar ada kekuatan ilahi yang melindunginya? Atau ini hanya kebetulan yang tidak dapat dijelaskan? Ustaz Mahmud, yang menjadi pusat perhatian banyak orang, tetap tenang di tengah semua perhatian ini.
Allah selalu melindungi hambanya, katanya kepada para wartawan yang mencoba menggali lebih dalam tentang kejadian tersebut. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kami yakin bahwa masjid ini adalah tempat yang diberkahi. Kami hanya berharap bahwa semua ini membawa perdamaian, bukan kebencian. Namun, situasi di luar masjid semakin memanas. Sebuah kelompok yang lebih radikal mulai merencanakan serangan lain, kali ini dengan jumlah yang lebih besar dan persiapan yang lebih matang. Mereka tidak percaya pada fenomena ilahi yang dikaitkan dengan masjid ini dan berniat untuk membuktikan bahwa tempat ini tidak lebih dari sebuah bangunan biasa. Kita akan buktikan bahwa semua ini hanya kebetulan, ujar pemimpin kelompok itu dalam sebuah pertemuan rahasia. Jika kita gagal, maka mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Tetapi kita harus mencoba. Malam berikutnya, kelompok itu bergerak dengan hati-hati menuju masjid, membawa bahan peledak yang lebih besar dan rencana yang lebih rinci. Namun, apa yang menunggu mereka di sana adalah sesuatu yang jauh di luar dugaan mereka. Keheningan malam itu berubah menjadi sesuatu yang akan mengguncang keyakinan mereka, dan bahkan dunia. Malam itu, langit Los Angeles dipenuhi bintang, tetapi udara terasa berat. Kelompok radikal yang berjumlah 10 orang bergerak menuju Masjid Al-Amin dengan perlengkapan mereka. Mereka membawa bahan peledak yang cukup untuk meruntuhkan bangunan besar, dan mereka yakin bahwa malam ini mereka akan berhasil. Kita harus hati-hati, bisik pemimpin kelompok itu kepada yang lainnya. Kali ini, kita pastikan semuanya berjalan lancar. Namun, begitu mereka mendekati masjid, sesuatu yang tidak biasa mulai terasa. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah dingin, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Ethan, berhenti di tempatnya. Ada yang aneh, gumamnya. Kenapa aku merasa seperti diawasi? Jangan mulai, balas pemimpin kelompok itu dengan suara tajam. Fokus pada rencana. Ethan mengangguk dengan ragu, tetapi rasa takut itu tidak hilang. Mereka melanjutkan langkah mereka, mendekati masjid dengan hati-hati. Cahaya lembut yang memancar dari jendela masjid membuat mereka berhenti sejenak. Cahaya itu tampak lebih terang dari biasanya, seolah-olah masjid sedang hidup dan menyadari kehadiran mereka. Cepat, jangan buang waktu, perintah pemimpin mereka. Mereka mulai meletakkan bahan peledak di sekitar dinding masjid. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hingga tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Gemuruh itu semakin keras, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Semua orang membeku, saling berpandangan dengan tatapan penuh kebingungan. Apa itu? Bisik salah satu dari mereka. Sebelum ada yang bisa menjawab, sebuah angin kencang muncul entah dari mana, menyapu area sekitar masjid. Angin itu begitu kuat hingga membuat mereka terhuyung-huyung. Beberapa dari mereka bahkan terjatuh. Tas yang berisi bahan peledak terlempar jauh, dan kabel-kabel pemicu terputus. Ini tidak mungkin, seru pemimpin mereka, mencoba melawan angin yang seolah-olah menolak kehadiran mereka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Dari dalam masjid, terdengar suara takbir, meskipun tidak ada seorang pun di dalamnya. Suara itu bergema, memenuhi udara dengan kekuatan yang membuat semua orang di sana merasakan ketakutan yang luar biasa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu terus berulang, semakin keras dan semakin dalam, membuat mereka merasa seperti ditelanjangi di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Satu persatu, anggota kelompok itu mulai berlari, meninggalkan tas mereka dan berusaha melarikan diri dari tempat itu. Namun, tidak semua berhasil melarikan diri. Sebagian dari mereka terjatuh. Tubuh mereka kaku seolah ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Keesokan paginya, warga yang datang ke masjid menemukan pemandangan yang mengejutkan. Beberapa pria dari kelompok itu tergeletak di sekitar masjid, tidak bernyawa, dengan wajah yang menunjukkan ketakutan mendalam. Tidak ada tanda-tanda luka atau kekerasan. Tetapi ekspresi mereka cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Masjid tetap utuh, tanpa satupun kerusakan. Tas-tas yang berisi bahan peledak ditemukan utuh, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya.
Cerita tentang kejadian malam itu menyebar dengan cepat, memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Masjid Al-Amin benar-benar dilindungi oleh kekuatan ilahi. Namun, bagi mereka yang skeptis, ini menjadi misteri yang tidak dapat dijelaskan. Mereka hanya bisa melihat dari jauh, bertanya-tanya apakah yang mereka saksikan adalah keajaiban, atau sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia. Setelah kejadian malam itu, Masjid Al-Amin menjadi pusat perhatian dunia. Cerita tentang masjid yang tetap berdiri kokoh di tengah kobaran api dan selamat dari berbagai upaya penghancuran menyebar ke seluruh penjuru, mengundang rasa ingin tahu dari berbagai kalangan. Warga sekitar yang awalnya penuh kecurigaan mulai melihat masjid itu dengan cara berbeda. Mereka yang sebelumnya merasa benci kini diam-diam datang untuk menyaksikan keajaiban itu sendiri. Banyak dari mereka yang tergerak oleh cerita-cerita tentang perlindungan ilahi yang dikaitkan dengan masjid itu. Bagi mereka yang skeptis, keheningan masjid yang damai di tengah segala kekacauan memberikan pelajaran yang tidak terucapkan. Ustaz Mahmud, dengan kebijaksanaannya, terus memimpin komunitas muslim di sana dengan penuh rendah hati. Ketika ditanya oleh wartawan tentang pandangannya terhadap kejadian-kejadian yang terjadi, ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Kami percaya bahwa ini adalah cara Allah menunjukkan kepada kita semua bahwa di tengah kebencian, selalu ada tempat untuk kedamaian." Namun, cerita tentang kelompok yang mencoba menghancurkan masjid tetap menjadi pengingat yang menakutkan bagi banyak orang. Warga sekitar mulai menyadari bahwa kebencian hanya akan membawa kehancuran, tidak hanya bagi yang membencinya tetapi juga bagi lingkungan mereka sendiri. Mereka perlahan-lahan mulai belajar untuk hidup berdampingan, saling mendukung dalam membangun kembali apa yang telah hancur akibat kebakaran. Masjid Al-Amin juga menarik banyak pengunjung dari luar kota dan bahkan luar negeri. Orang-orang dari berbagai agama datang, bukan hanya untuk melihat masjid itu tetapi juga untuk berdoa dan merenung. Banyak yang mengatakan bahwa mereka merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di luar masjid, para relawan dari komunitas muslim mulai membagikan makanan dan membantu warga yang terkena dampak kebakaran. Tindakan ini, meskipun sederhana, mulai membuka hati banyak orang. Perlahan tapi pasti, hubungan antar warga yang sempat renggang mulai membaik. Masjid Al-Amin bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol ketahanan, toleransi, dan kedamaian. Hari demi hari berlalu, dan Los Angeles mulai bangkit dari tragedinya. Bangunan-bangunan baru didirikan, dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun, masjid kecil itu tetap menjadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar pemahaman manusia. Sebuah kekuatan yang tidak hanya melindungi tetapi juga menginspirasi. Bagi dunia, cerita tentang Masjid Al-Amin menjadi simbol penting tentang pentingnya menghormati perbedaan. Di tengah dunia yang sering dilanda konflik dan kebencian, masjid itu berdiri sebagai pengingat bahwa kasih sayang, toleransi, dan keyakinan bisa mengalahkan segala bentuk kebencian. Di malam yang hening, ketika angin lembut bertiup membawa aroma debu dan tanah yang mulai pulih, Masjid Al-Amin tetap berdiri kokoh, memancarkan kedamaian yang tak tergoyahkan. Tidak ada lagi prasangka, tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah harapan bahwa tempat itu akan terus menjadi mercusuar perdamaian di dunia yang penuh gejolak.